Nah, sekarang kita belajar lagi debat yang baik. Kita ambil prinsip yang pertama. Debat yang baik yang kita lakukan, jangan lupa tadi prinsip kejelasan. Nah, ini strategi agar kita masuk dalam prinsip kejelasan. Strategi mengungkapkan pikiran secara jelas. Nah, yang pertama berhubungan dengan prinsip kejelasan adalah kalau ngomong jangan ngalor ngidul, to the point saja. Nggak usah omong kosong kemana-mana. Saya nggak tahu ya, kadang-kadang mungkin teman-teman ini kalau ngomong itu yang dibayangkan ilustrasi-ilustrasi kata-katanya apa, kemudian kembangan-kembangan narasinya apa, sehingga kadang-kadang inti gagasannya cuma sak kalimat, tapi ngalor ngidulnya sebelum sampai pada sak kalimat itu membuat orang capek. Jangan lupa, jadi narasi-narasi tidak jelas, omong kosong, ngalor ngidul itu kadang-kadang mengaburkan kebenarannya, berlawanan dengan prinsip kejelasan. Ya ngalor ngidul itu kalau di bahasa Indonesia kan ke utara ke selatan, kayak orang bingung. Nah, sudahlah. Kadang kalau teman-teman bingung mau ngomong apa, ndak usah mikir jelimet-jelimet, sampaikan saja langsung intinya. Nah, ini membantu. Ada kan pernah saya singgung filosof namanya Occam. Occam ini punya teori gunting atau teori Razer. Katanya Occam, kebenaran yang sama, kalau yang satu diuraikan dengan panjang lebar bertele-tele, yang satu to the point sederhana, maka ketahuilah justru yang lebih pendek, lebih sederhana itulah yang lebih benar. Nah, maka tidak usahlah teman-teman mikir ini kembangan katanya apa. Sampaikan saja apa adanya kebenaran yang ingin kita sampaikan. Jangan ngomong kosong. Sama seperti kita mau mulai nulis itu kan, kadang-kadang kita sudah pegang laptop mulai nulis, gagasannya sudah ada, tapi kita mikir ini enaknya diawali dengan kalimat apa ya, saya kasih pengantar apa ya, akhirnya tulisannya tidak jalan-jalan. Mbok ya sudah, apa yang tadi sudah ketemu gagasannya, tulis saja dulu langsung intinya, baru terus dibaca lagi kira-kira memahamkan apa enggak. Kalau mungkin perlu keterangan tambahan, ya ditambahi saja secukupnya, biar enggak ngalor ngidul. Karena kadang-kadang teman-teman ini kan kalau nulis biasanya dikejar target minimal 1000 kata, atau dikejar target sekian halaman. Akhirnya kan merasa Pak ini gagasannya cuma pendek, di target 1000 halaman, enggak nyampe mesti Pak. Akhirnya ngalor ngidul nyari bahan biar pas 1000 kata atau pas sekian halaman, dan gagasan utamanya terkubur, hilang di tengah ilustrasi-ilustrasimu yang tidak jelas. Nah, hati-hati, jangan ngalor ngidul. Itu prinsip pertama, prinsip kejelasan. Yang kedua, jangan bulet. Bulet itu ngomong berputar-putar. Jadi kalau sudah disampaikan ya sudah. Jadi kita ini bangsa modern. Oleh karena itu kita harus maju. Mengapa kita harus maju? Karena kita ini orang modern. Apa yang harus dilakukan oleh modern adalah maju. Wah, itu bulet namanya. Tidak usah lah ngomong, langsung saja lah intinya. Jangan dibulet-bulet. Di antara cara untuk tidak bulet adalah hindari pengulangan yang tidak perlu. Kadang-kadang kan kita ini tidak sadar, mungkin karena gugup atau karena nervous, kalimat itu lagi, diulang-ulang. Kadang-kadang membuat orang bingung. Nah, ayo latihan untuk ngomongnya tidak bulet, tidak berputar-putar. To the point saja. Misalnya teman-teman tadi terikat oleh waktu, apa terikat oleh tulisan harus panjang, ya sudah, kalau editornya tidak mau nerima, apa acaranya masih sisa waktunya, ya tidak apa-apalah. Yang penting kebenaran sudah disampaikan. Untuk selanjutnya ya silahkan dikembangkan di ilustrasi kemana, tapi kan tidak bulat.
Jadi hindari pengulangan yang tidak perlu. Kemudian dalam rangka prinsip kejelasan ini, hindari untuk tidak mengecilkan atau membesar-besarkan masalah secara tidak proporsional. Ini kadang-kadang kita sering tidak sadar ini. Ini sebenarnya penting loh, tapi cara kita mengungkapkan seolah-olah itu tidak penting atau biasa saja sih. Atau sebenarnya ini masalah kecil sekali, tapi kita besar-besarkan. Banyak kan kita kadang-kadang kan lebay masalah sekecil itu saja seolah-olah ini nanti dunianya bisa kiamat gara-gara itu, Indonesia bisa runtuh gara-gara itu, atau Allah akan memurkai orang seluruh dunia gara-gara itu. Membesar-membesarkan masalah secara tidak proporsional, malah membuat tidak jelas. Ini kan logika-logika absurd ini kan sering yang seperti ini. Misalnya makan es krim itu membuat orang kolesterolnya naik misalnya. Kalau kolesterolnya naik, dia bisa sakit jantung. Kalau sakit jantung, dia bisa mati loh. Nah, berarti makan es krim itu membuat orang mati. Jadi tolong jangan makan es krim, engkau akan mati. Nah, ini membesar-besarkan masalah, tidak proporsional. Jadi bahaslah di levelnya sendiri-sendiri. Hari ini kan logika kita itu logika viral. Logika viral itu sering membuat kita tidak kritis tentang skala permasalahan. Yang kecil-kecil kita anggap besar, kita opini, kita komentari, sementara yang besar-besar seolah-olah lewat begitu saja dan nanti kita kagetnya di belakang. Maka hindari membesar-besarkan yang tidak perlu atau sebaliknya, mengecil-ngecilkan yang besar. Harusnya penting tapi kita cueki. Selanjutnya juga demi kejelasan, rincilah tema-tema besar dalam bagian-bagian kecil. Kadang-kadang satu isu itu perlu kita breakdown bagian-bagiannya. Ingin membahas apa dan siapa, misalnya bahas pemerintah. Oh ya, tapi pemerintah itu nanti ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Yang eksekutif, bagian eksekusi itu yang tertinggi ini, di bawahnya ini, nah itu rinci ngomongnya. Dari yang besar kita pilah ke bagian-bagian kecil sehingga lebih bisa dipahami. Cara bicaranya begitu. Oh, masalah kita ini tentang hubungan sosial. Yang di dunia sosial ini ada beberapa variabel yang terlibat. Yang pertama aturannya, yang kedua agen-agennya, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yang ketiga cita-cita bersama yang diinginkan, dan seterusnya. Ini namanya tema besar, kita rinci dalam unsur-unsur yang kecil. Ini lebih memahamkan orang. Terus fokuslah dengan satu hal di satu waktu. Jadi kadang-kadang berdebat, berdiskusi itu seperti orang main film apa nulis novel. Kita harus sabar dari satu hal ke satu hal selanjutnya. Jangan kesusu. Kita kan misalnya nulis, yang tidak bakal nulis cerita itu kadang-kadang kan tidak sabar. Pokoknya ingin segera klimaks, segera konfliknya selesai. Tidak. Kita harus sabar, pelan-pelan menyelesaikan masalah. Fokus dari satu hal ke satu hal yang lain. Nah, di satu waktu sekarang kita bahas ini dulu. Kalau ini sudah selesai, baru membahas ini. Kalau ini sudah disepakati, baru membahas ini. Nah, ini hubungannya dengan prinsip kejelasan. Makanya tadi ada teknik sebagai kunci kemenangan debat kita. Kemudian petakan gagasan. Jadi kita kan punya gagasan-gagasan. Kita punya pandangan-pandangan yang kita sampaikan dalam debat. Kalau bisa coba kita petakan. Syukur-syukur
ada multimedia pendukung debat kita. Nah, petanya kita gambar. Intinya ini, cabangnya ini, rantingnya ini, daunnya ini. Kalau ini gugur ndak apa-apa, asal jangan ini. Bahkan sampai apesnya ini hilang ndak apa-apa, asal akarnya ndak copot dan seterusnya. Ini namanya memetakan gagasan. Kemudian yang terakhir, untuk kejelasan, hindari istilah-istilah yang membingungkan. Ini biasanya penyakitnya intelektual, apalagi mahasiswa yang sedang semangat-semangatnya belajar membaca buku. Itu sering tidak mampu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Lebih suka memakai istilah-istilah teknis yang tidak semua orang paham. Akhirnya orang menebak-nebak sendiri dan mengira-ira maksudnya. Dan ini rentan kebingungan, rentan salah paham, kebenaran kita akan disalahpahami. Hati-hati kita kalau bisa yang menggunakan istilah yang orang langsung paham begitu mendengar. Seandainya terpaksa menggunakan istilah asing, biar orang tidak salah paham, jelaskan serba sedikit maksudnya. Ini demi kejelasan, karena kalau orang tidak menangkap ide kita, sementara kita merasa pandangan kita itu benar, jangan-jangan kita kehilangan kebenaran. Pada akhirnya karena ketidakmampuan kita menyampaikan dengan baik dan jelas. Oke, baik, itu tadi prinsip kejelasan. Sekarang prinsip argumentatif. Jadi bagaimana kita membuat argumen yang meyakinkan, yang membuat orang mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Ini prinsip-prinsip argumentasi. Yang pertama adalah carilah rujukan yang otoritatif. Ini tadi sudah sedikit dijelaskan ya, bagaimana kalau kita berargumen, kita mencari sumber yang meyakinkan. Kalau memang misalnya tentang fikih, ya kita merujuk para ulama fikih. Kalau tentang kesehatan, ya kita merujuk para ahli kesehatan, para dokter. Kalau tentang ekonomi, ya kita rujuk para pemikir ekonomi atau para pelaku ekonomi yang sukses. Nah, ini namanya rujukan yang otoritatif. Kemudian selain cari rujukan yang otoritatif, cari juga rujukan lain. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya rujukan, sudah punya referensi, terus berhenti di situ. Padahal dalam berdebat itu semakin banyak referensi, semakin banyak rujukan yang mendukung, semakin kuat posisi kita. Maka yang kedua, cari rujukan lain, cari argumen lain untuk memperkuat, untuk mendukung. Tidak puas hanya dengan 1-2 bukti, 1-2 dasar. Kalau bisa lebih akan lebih bagus, lebih menguatkan pandangan posisi kita. Nah, ini prinsip argumentatif yang dua yang awal ini yang paling dasar. Tapi jangan lupa beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama apa? Jangan memotong rujukan atau memotong bukti fakta hanya untuk kepentingan memenangkan perdebatan. Kadang-kadang ada kan di antara kita yang misalnya rujukannya buku. Buku itu dipotong sedemikian rupa sehingga lepas dari maksudnya, yang penting mendukung kepentingan kita. Nah, ini hindari yang seperti ini, memotong rujukan. Padahal orangnya tidak ngomong begitu loh, tapi terus dipotong. Biar cocok dengan aspirasi kita, dengan pandangan kita. Hari ini banyak misalnya di YouTube, di apalagi potongan-potongan narasi kecil-kecil yang teman-teman ambil di medsos, itu kan
Kadang-kadang kita potong, kita pilih yang cocok dan sesuai dengan aspirasi kita saja. Ya kalau memang motongnya pas, motongnya baik, itu semakin menguatkan, karena seperti tadi semakin pendek semakin mudah dipahami. Tapi kalau motongnya tendensius, kalau bahasanya post-truth itu ada framing, ada priming, jadi ada yang ditonjolkan, ada yang dipotong. Nah ini khawatirnya terjadi manipulasi data. Jadi jangan memotong rujukan hanya untuk kepentingan memenangkan perdebatan, atau motong fakta. Faktanya 100%, kita potong separuh sehingga dia tidak seperti adanya untuk mendukung pandangan kita. Nah ini juga kalau bisa jangan. Jangan juga membuat-buat fakta. Membuat-buat fakta itu bisa imajinatif, bisa real, konkret, memang sengaja dibuat faktanya. Post-truth itu kan banyak ketemu dengan realitas yang namanya hiper atau simulakra. Ini banyak orang berargumen dengan cara membuat-buat fakta. Sebenarnya itu tidak faktual, tapi dibikin faktual. Biasanya mungkin karena punya kekuasaan atau punya fasilitas untuk membuat-buat fakta. Yang semula tidak benar jadi benar. Karena faktanya dibuat. Oke. Nah, kemudian jangan mendebat kebenaran yang sudah jelas. Kalau ini sudah ya tadi dijelaskan di depan. Jangan sampai kalau memang sudah jelas benarnya ya diakui saja. Apakah itu pandangan kita atau pandangan dia. Kemudian kalau hanya opini, akuilah. Jangan menganggapnya fakta. Hari ini kita sering. Seolah-olah opini kita itu kebenaran yang faktual. Padahal itu hanya komentar kita, pandangan kita. Bahwa malam hari ini hujan, itu fakta. Tapi hujan di malam ini itu syahdu romantis menyenangkan atau dingin membosankan. Nah, ini opini. Faktanya cuma hujan. Tapi menyenangkan atau membosankan itu opini. Kadang-kadang kita menganggap opini ini sebagai fakta. Nah, ini prinsip argumentatif. Jangan menganggap opini sebagai fakta. Opini ya opini. Jelaskan saja pandangan saya. Bukan kebenarannya atau kenyataannya. Kadang-kadang untuk opini kan kita awali dengan kalimat, kebenarannya begini loh. Kenyataannya begini loh. Enggak, itu bukan kebenarannya atau kenyataannya. Itu adalah opinimu. Komentarmu terhadap kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya cuma hujan. Tapi kita membunyikannya sebagai hujan yang romantis atau hujan yang membosankan. Ini prinsip kedua. Setelah tadi prinsip kejelasan, kemudian prinsip argumentatif. Selanjutnya prinsip penghormatan. Jangan lupa ya, kita berdebat itu manusia bertemu manusia. Perlakukan lawan debat juga sebagai manusia yang punya pandangan berbeda dengan kita, sebagaimana dia melihat kita sebagai orang yang punya pandangan berbeda dengan dia. Maka yang pertama, hindari menyerang orangnya, tapi kritiklah gagasannya. Kalau ada pandangan dia yang menurutmu keliru, kritik itu. Jangan orangnya, kritik pandangannya. Kalau ada tindakan dia yang pas, ya kritik tindakan itu. Jangan orangnya. Kalau orang itu kan berarti totalitas dirinya. Kita serang semua. Padahal yang keliru kan hanya bagian kecil. Mungkin pandangan tertentu atau tindakannya tertentu. Orang ini ya masih manusia. Secara totalitas pasti masih banyak kebaikan-kebaikan dalam dirinya.
Mungkin dia sayang keluarganya, mungkin dia peduli pada tetangganya, mungkin dia masih banyak kebaikan-kebaikannya. Hanya saja dalam tema ini pikirannya menurut kita keliru. Hanya saja dalam tindakannya itu menurut kita tidak pas. Yo pikiran itu dan tindakan itu yang kita kritisi, bukan totalitas orangnya. Jadi yang pertama itu jadi pedoman. Yang kedua, hindari menyebut keburukan atau kesalahan orang di luar tema yang sedang dibahas. Misalnya temanya tentang apa, terus kita ngungkit kesalahannya dulu. Alah, kamu dulu waktu sekolah kan saya sekelas sama kamu. Kamu biasanya nyontek aja. Ini tidak relevan. Jadi jangan mengungkit kesalahan orang di luar tema atau konteks yang sedang dibahas. Ini temanya apa? Yang itu tidak etis disebut kecuali kalau memang pas momennya. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan frasa atau kalimat yang nadanya menertawakan atau merendahkan. Kan kadang-kadang kita begitu ya. Kadang kita ketemu lawan debat itu pas dia ngomong kita senyum-senyum. Senyumnya sinis, melecehkan. Nah ini menertawakan atau merendahkan, seolah-olah kita yang paling benar. Seolah-olah dia itu orang yang sama sekali sesat dan kita yang sama sekali mulia. Menggunakan kalimat pun kita kalimat-kalimat yang menertawakan, merendahkan. Coba dengar ucapannya, coba kita dengarkan yang dia sampaikan. Bukankah tidak masuk akal? Bukankah menunjukkan kebodohannya? Ini kalimat-kalimat yang merendahkan. Jadi kalau bisa ya kita hindari. Kemudian, kalau lawan debat sedang menyampaikan pandangannya, mengungkapkan gagasannya, kita dengarkan. Jadi kita dengan penuh perhatian kita dengarkan. Dan kalau bisa senyum, tapi senyum menghargai bukan senyum sinis tadi. Jadi wajah kita tetap enak, tetap menunjukkan penghormatan, penghargaan pada dia sebagai manusia, meskipun ada bagian dari gagasan atau tindakannya yang kita kritik karena kita tidak setuju. Oke, itu prinsip penghormatan. Jadi tadi sudah ada prinsip kejelasan, prinsip argumentasi, prinsip penghormatan. Saya tambah satu lagi, ini semacam bonus saja, prinsip keamanan. Ini maksudnya keamanan dalam berargumen. Ini tips saja untuk susunan kalimat ya, kalau kita menggunakan kata-kata. Jadi yang pertama, lebih aman menggunakan kata sebagian besar dibandingkan semuanya. Ini diasumsikan hidup ini macam-macam dan berubah-ubah dan berbeda-beda. Kadang-kadang kalau kita pakai kata-kata semuanya, nanti lawan debat kita akan menunjukkan ada beda, ada pengecualian. Nah, maka lebih aman menggunakan kata sebagian besar. Sebagian besar umat Islam Indonesia itu ramah-ramah. Nah ini aman sudah. Tapi kalau teman-teman menggunakan kalimat semua muslim Indonesia itu ramah, kita akan disodori fakta-fakta betapa kadang-kadang muslim juga tidak ramah. Tapi kalau kalimatnya sebagian besar, nah itu memungkinkan masih ada pengecualian-pengecualian. Nah itu strategi biar aman gagasan kita. Sebagian besar kan sudah menang sebenarnya, tidak harus semuanya. Yang kedua, lebih aman menggunakan kata beberapa dibandingkan banyak. Kalau beberapa itu kan kesannya
sudah mulai banyak. Tapi kalau banyak itu biasanya nanti orang tanya, banyak itu berapa? Nah, itu nanti kita bingung lagi menjawabnya. Tapi kalau beberapa kan seolah-olah ada beberapa yang seperti itu. Oke, beberapa mahasiswa itu suka berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Nah, ini aman, kalimat ini kan lebih aman daripada banyak mahasiswa. Kalau banyak orang tanya, lebih banyak yang belajar serius di perpustakaan. Nah, itu nanti panjang diskusinya. Tapi kalau kalimat kita beberapa lebih aman. Lebih aman menggunakan kata seringkali dibandingkan kata selalu. Ya ini logikanya sama dengan, kalau selalu itu kan berarti tidak ada yang berbeda sama sekali. Selalu begitu. Tapi kalau seringkali itu, ya selalu masih ada pengecualian, tapi lebih banyaknya begitu. Saya itu selalu sholat tahajud. Nah, itu nanti kalau orang nyari, katanya selalu sholat tahajud, tadi malam tidur di rumahku tidak sholat. Nah, tapi kalau bilangnya, saya sering sholat tahajud, itu kan aman. Iya, yang pas di rumahmu ini yang bagian tidak sholat, tapi seringnya saya sholat. Nah, tapi kalau tadi pakai selalu, nanti orang mesti ngincer. Begitu meleset, kita diserang. Kemudian lebih aman menggunakan kata biasanya tidak dibandingkan tidak pernah. Biasanya tidak itu ya, saya biasanya tidak bohong. Saya lebih sering tidak bohong. Tapi kalau kita bilang saya tidak pernah bohong, itu ya, nanti kalau orang menemu contoh satu kasus di mana kita berbohong, entah di medsos yang mana, di rekam digital yang mana, ya kita kan habis diserang. Nah, ini tips sebenarnya cara menggunakan kalimat yang aman. Biar kita kalau diserang masih ada bobolannya. Tidak langsung kalah. Kalau tadi menggunakan kalimat-kalimat superlatif, semuanya, banyak, selalu, tidak pernah, ya, kemungkinan kita mudah dikalahkan. Baik, itu strategi-strategi.